Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang beribadah secara konvensional di gedung gereja ini, maupun Bapak Ibu saudara yang beribadah secara virtual di rumah masing-masing. Selamat pagi, Shalom. Segala puji dan syukur kita naikkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia yang sudah mengasihi hidup dan kehidupan kita. Pada saat pagi ini kita sudah diberi kesempatan untuk boleh membangun ibadah pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini akan dilayani Diaken Yohana Diah Susanti. Jemaat kami undang untuk berdiri, kita akan bersama-sama mengawali ibadah ini dengan memuji dan memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 246 ayat yang pertama dan yang kedua. Kekasih Tuhan, patutlah kita bersyukur pada pagi hari ini dengan segala keberadaan yang ada pada kita. Kita boleh menerima senantiasa pemeliharaan kasih-Nya. Di dalam keadaan yang demikian, pada pagi hari ini kita yang berada di gereja, bahkan juga kita yang juga boleh menaruh hormat untuk jemaat yang mengikuti ibadah di tempat tinggal masing-masing. Kita akan bangun ibadah pada pagi hari ini dengan sikap menyembah Tuhan, dengan sikap yang senantiasa menaruh hormat kepadanya. Mari kita ambil saat teduh. Ibadah minggu yang kita dirikan
sebagai ekspresi percaya dan iman kita atas pengakuan kuasa dan kasih Tuhan yang akan dinyatakan dan terus diwujud nyatakan atas keberadaan kita. Kasih setia dan kuasa yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, beserta pada kita semuanya pada ibadah pagi hari ini. Amin. Jemaat disilahkan untuk duduk. Pada ibadah pagi hari ini, sebagai pemimpin, penolong, dan dasar dari kehidupan kita melalui ibadah pagi hari ini, kita akan perhatikan kebenaran firman Tuhan dari Roma 8 ayat 12 sampai yang 17. Demikian sabda Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang menolong kita dan mendasari kita ketika kita boleh menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan pujikan nama Tuhan dengan NKB 10. Dengan segala keberadaan yang pada kita, sebagai makhluk yang dengan segala kekurangan dan dosa, mari kita akui di hadapan Tuhan dengan pujian ini.
dengan rendah hati kita akan nyatakan permohonan pengampunan dosa kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, Engkau Allah yang senantiasa menyatakan kasih setiamu buat kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami melanjutkan ibadah kami bersimpuh kepada Engkau ya Allahku. Kami menyadari akan segala dosa dan pelanggaran yang telah kami berbuat. Tuhan sudah mengajarkan pada kami untuk senantiasa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tetapi kami mengakui ya Allah, kami jauh dari apa yang Tuhan kehendaki atas kami. Seringkali kami melukai hati sesama kami, orang-orang yang ada di sekitar kami. Seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati sesama kami. Terlebih dari itu ya Allahku, kami juga mengakui melalui bibir kami, perbuatan kami, bahkan melalui seluruh hati dan perilaku yang sudah kami lakukan. Seringkali kami juga melukai hati Allah. Saat ini kami mohon pengampunan-Mu. Engkau yang penuh kasih, Engkau yang senantiasa nyatakan cinta kasih-Nya buat kami. Kami mengakui bahwa Engkau akan mengampuni segala pelanggaran kami. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih untuk pernyataan kasih pengampunan dosa yang Tuhan nyatakan atas jemaat-Mu. Di dalam kemurahan kasih Kristus, kami mengucap syukur di dalam doa. Amin. Kita akan menerima pembaruan hidup, anugerah hidup baru yang akan kita terima. Jemaat kami undang untuk berdiri. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk. Dengan pembaruan hidup baru yang telah kita terima sebagai perwujudan anugerah Allah, kita patut bersyukur. Allah yang senantiasa menyatakan kasih-Nya untuk saat ini dan yang akan datang. Dengan pujian kontemporer Indah Rencana-Mu Tuhan, kita yakin Tuhan merencanakan sesuatu yang terbaik buat kehidupan kita. Pujian kontemporer Indah Rencana-Mu Tuhan. So
indah rencanamu Tuhan atas kehidupan kami. Sesaat kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang kita akan perhatikan dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Dalam pembacaan firman Tuhan pagi ini akan ditolong oleh salah satu anggota majelis jemaat. Disilakan. Jemaat kasih Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Rasa syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, Bapa yang rahmani, atas kasih serta Tuhan dalam hidup kami. Dalam melengkapi penyembahan kami saat ini, kami hendak membaca dan belajar tentang sabda-Mu. Urapi dengan roh hikmat dan pengertian yang benar di setiap kebenaran firman-Mu, sehingga kami semakin memahami kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menabur kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau mampukan. Di dalam Sang Kristus Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, dengan demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.
Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap dari kita yang dengan tekun setia untuk boleh memerhatikan kebenaran firman Tuhan. Terlebih berbahagialah kita apabila kita boleh dilayakkan dan dimampukan untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu bagian firman Tuhan telah kita baca. Kita akan perhatikan ulang dari ayat yang ke-16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang berada di gedung gereja ini maupun yang beribadah bersama dengan keluarga yang berada di tempat tinggal masing-masing. Di awal pembacaan firman Tuhan, kita membaca sebuah bagian atau judul dari perikop ini, percakapan dengan Nikodemus. Tokoh yang bernama Nikodemus hingga detik ini telah menginspirasi kehidupan kita. Salah satunya di antara kita mungkin kagum bahkan juga mengidolakan tokoh ini, sehingga putra laki-lakinya yang hadir di tengah-tengah keluarga ada juga yang menamakan Niko atau Nikodemus. Itu yang pertama. Jadi tokoh ini adalah tokoh yang tidak dikatakan sembarangan. Tokoh yang sudah diakui, tokoh yang patut untuk diteladani. Siapakah Nikodemus? Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih jauh mendalami firman Tuhan ini, saya akan menyampaikan beberapa situasi kondisi yang ada di sekitar kita. Suasana malam lepas dari pukul 21.00. Apakah itu? Apabila Bapak Ibu sering melakukan perjalanan malam, Bapak Ibu tidak asing lagi dengan sebuah perkumpulan yang dilakukan di malam hari. Siapa yang melakukan? Yang sering kali kita perhatikan adalah anak-anak muda. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga akan menjadi bagian dari sekelompok perkumpulan itu. Sebuah perbincangan perkumpulan dari sekelompok orang yang dilakukan di malam hari sudah tidak asing lagi buat kita, yaitu adanya fenomena perkumpulan anak muda yang dinamakan angkringan. Di layar tadi saya sempat mengutip sebuah gambar atau situasi dari suasana malam yang dinamakan angkringan.
Mungkin Mas Anto dan sekelompok teman-teman ini tidak asing lagi dan menikmati suasana dengan angkringan ini. Dan saya mengakui saya pernah ada di dalamnya. Meskipun saya dikatakan tidak muda lagi. Angkringan adalah sebuah perkumpulan orang yang dilakukan di malam hari, yang bisa dilakukan dengan duduk-duduk atau lesehan. Ketika melakukan perbincangan, biasanya ditemani dengan wedang jahe, bahkan juga dengan kopi atau sejenisnya. Dilengkapi dengan makanan-makanan kecil dari gorengan yang menjadi ciri khas makanan anak-anak muda. Dari makanan yang sederhana sampai ke makanan yang dikatakan istimewa. Tetapi yang saya amati tetap mengekspresikan sebuah suasana yang santai. Bahkan kalau kita boleh tahu bahwa angkringan ini tidak dilakukan semata-mata oleh anak laki-laki, tetapi juga gadis-gadis. Mereka berkumpul, mereka saling bercanda, mereka saling berbincang di malam hari. Meskipun saya pernah berada di sekelompok atau suasana angkringan, saya pernah bertanya kepada suami dan anak saya ketika saya melewati sebuah jalan dan saya perhatikan yang berkumpul itu bukan sekedar 10 atau 20, hampir 100. Saya tertarik untuk terus memperhatikan karena berada di sepanjang jalan itu. Saya bertanya-tanya dalam hati saya, mereka memperbincangkan apa ya? Apa yang mereka diskusikan? Satu hal yang pasti, yaitu tentang sebuah perbincangan yang memperjuangkan hidup. Itu intinya. Sebuah perbincangan yang memperjuangkan hidup. Demikian juga Bapak Ibu pada pagi hari ini. Kita juga akan memperhatikan sebuah percakapan di malam hari yang dilakukan oleh seorang tokoh yang bernama Nikodemus. Dipastikan berbeda suasananya, tetapi kita akan tahu sama apa yang dilakukannya. Kita akan perhatikan pada ayat yang pertama. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia datang di waktu malam, sama bukan? Perbedaannya adalah kalau sekelompok muda tadi adalah sekelompok yang berbincang dengan teman-temannya. Tetapi saat ini Nikodemus berbincang dengan Yesus. Bagaimana Nikodemus menghampiri Tuhan, menghampiri Yesus dengan sebuah bahasa yang santun. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Dari sapaan yang pertama, di awal ketika membuka perbincangan, dengan bahasa yang santun dia menyapa Rabi. Sebuah ekspresi ciri khas keberadaan Nikodemus, orang yang santun,
Orang yang tahu bagaimana dia berperilaku kepada Yesus. Dia mengatakan, Rabi. Sebuah ekspresi rasa hormat kepada Yesus. Kok dia tahu? Kok dia menghormati Yesus? Mengapa? Kita tahu bahwa Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dia orang yang terpandang. Dia orang yang berilmu pengetahuan. Dia punya kedudukan. Bahkan boleh dikatakan dia seorang ahli Taurat. Kalau dikatakan ahli Taurat, dia yang sudah khatam dengan sebuah Taurat, mengapa dia begitu tertarik kepada Yesus? Kalau kita perhatikan di bagian firman Tuhan sebelumnya, kita tahu bagaimana ketika Yesus menyatakan karyanya dengan beberapa mujizat. Dari bab 2 kita tahu bagaimana Tuhan mengubah air menjadi anggur. Bagaimana Tuhan mengekspresikan bagaimana rasa hormatnya ketika menyembah Tuhan di gereja, di bait Allah. Dan dia tidak setuju bahwa ada sebuah perkumpulan yang boleh dikatakan tidak berlaku dengan tepat di bait Allah. Dan beberapa mujizat yang Tuhan boleh lakukan, Yesus lakukan ketika dia menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, orang yang buta. Bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya dengan memberi makan 5.000 orang dan berbagai mujizat yang dinyatakan. Itu telah dilihat oleh kelompok Nikodemus bahwa orang ini, tokoh ini bukan tokoh sembarangan. Bahkan kalau kita tahu, kita akan perhatikan dari bab 2 ayat yang ke-20. Bagaimana kelompok Nikodemus sebetulnya mengekspresikan tentang rasa ketidaksamaan paham dengan Yesus. Kita akan perhatikan ayat yang ke-18. Bab 2 ayat yang ke-18. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Ini sebuah ungkapan bahwa kelompok orang-orang Yahudi, teman-teman Nikodemus, adalah orang yang bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan dikatakan menantang, melawan. Mereka mencurigai bahwa setiap apa yang dilakukan oleh Yesus adalah sebuah ajaran yang sesat. Cara berpikir yang demikian bisa kita pahami. Kalau kita merasa tahu, kalau kita merasa lebih bisa mendalami sebuah fakta, rasa yang demikian kadangkala kita tidak bisa punya pikiran dan perilaku yang terbuka, bahkan tertutup dan menentang. Itu salah satu ciri kita sebagai manusia. Itu pun terjadi dari kelompok teman-teman Nikodemus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nikodemus? Dia mengatakannya pada ayat yang kedua. Kita akan perhatikan. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Diutus Allah. Ada sebuah pengakuan dari Nikodemus. Siapakah Yesus? Utusan Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak
menyertainya. Kalau kita akan perhatikan dari apa yang dilakukan Nikodemus, memilih waktu malam hari, ada sebuah pertanyaan. Mengapa dia ketika tahu Tuhan Yesus melakukan karyanya tidak langsung tanya saja? Mengapa tidak dilakukan di pagi hari atau siang hari ketika ramai orang? Bisa diprediksi bahwa dia akan leluasa untuk bercakap dengan Yesus. Bukan sekadar leluasa, dia akan punya waktu lebih serius, lebih sungguh-sungguh, lebih mendalam untuk mengenal sosok Yesus. Apa jadinya bila Yesus bertanya yang demikian, kemudian ada banyak orang di sekitarnya, dipastikan Nikodemus tidak dalam keadaan yang aman. Tidak aman. Tetapi sebuah keberanian yang mendorong tekadnya untuk semakin mengenal Yesus dengan cara dan pola pikirnya yang tidak sembarangan. Dia ambil waktu secara tepat untuk mengenal Yesus di malam hari. Dia punya waktu yang lebih leluasa. Dia tenang, tidak terganggu oleh siapapun. Dan dia dengan bibirnya mengaku. Patut kita hargai dan kita contoh. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai engkau. Bahkan pada ayat yang sebelumnya dia katakan bahwa Yesus adalah utusan Allah. Tidak mudah bukan ketika kita melihat sosok bahwa Nikodemus adalah seorang ahli Taurat yang katam tentang hukum Taurat. Tetapi saat ini ternyata dia yang sedemikian, dia mengakui dengan bibirnya dan diekspresikan dengan sebuah tindakannya. Dia mengatakan, engkau utusan Allah. Ini bukan sesuatu yang sederhana. Ini sesuatu yang luar biasa. Dia membuka ruang untuk dia mau mengekspresikan dan mau mengenal Yesus lebih dalam lagi. Dia ambil kesempatan khusus di malam hari. Dia membuka dialog dengan Yesus. Mengapa dia membuka dialog? Karena ingin dia punya pandangan seperti yang sudah dirasakannya, seperti apa yang sudah dilihatnya. Sekali lagi, tidaklah mudah bagi sosok yang namanya Nikodemus apabila dia bersedia membuka ruang untuk berdialog dengan Yesus. Bahkan dia mengatakannya bukan dia sendiri yang tahu. Kalau kita perhatikan pada ayat yang sebelumnya dia katakan, Rabi, kami tahu. Kata kami itu adalah sebuah pilihan kata yang menunjukkan bahwa bukan sekedar dia, tetapi sekelompok orang-orang yang mengikuti dia. Dia dengan beraninya menyatakan yang demikian. Bapak Ibu, ini salah satu sikap yang patut kita teladani. Dia berani bersaksi dan dia bisa mewakili orang-orang yang ada di sekitarnya, sekelompoknya dengan kata kami, bukan saya tapi kami. Dia berani menyatakan bahwa pengikut-pengikutku juga seperti aku. Ini bukan yang biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau memperdalam lagi bagian firman Tuhan ini, kita akan perhatikan sebuah ekspresi Nikodemus, bagaimana dia bukan sekedar mengaku
Dia bukan sekedar menyatakan dia sebagai rabi, guru utusan Allah, tetapi dia berani untuk membela Tuhan Yesus. Kita akan perhatikan bagaimana Nikodemus membela Tuhan Yesus. Pembelaan Nikodemus yang dilakukan adalah pembelaan yang tidak sembarangan. Di Yohanes 7 ayat ke-45 ada sebuah perikop yang mengisahkan bagaimana Yesus dengan sekelompoknya berani dia juga membela Tuhan Yesus. Pembelaan yang bagaimana? Ketika Tuhan Yesus dihakimi, dia mengatakan pada ayat yang ke-50, Nikodemus seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah diperbuatnya? Ini sebuah dialog, sebuah pernyataan bahwa dia sudah mulai melangkah lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Bukan dia sendiri yang mengakui di hadapan Yesus, tapi ketika ada di orang-orang di sekitarnya. Bagaimana kamu menghukum dia kalau engkau tidak mendengarkan pembelaan Yesus? Ini taruhannya bukan sekedar suka dan tidak suka oleh sekelompok orang yang ada di sekitarnya atau ahli-ahli Taurat yang ada di sekitarnya. Tetapi ini adalah taruhannya adalah bahwa Nikodemus tidak lagi dianggap sebagai kelompoknya lagi. Nikodemus akan mendapat pertentangan dari ahli-ahli Taurat yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah pernyataan seorang Nikodemus. Kita akan perhatikan bagaimana perbincangannya, bagaimana topik pembicaraan di malam hari Nikodemus dengan Yesus. Ayat yang ketiga, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika orang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Di awal Nikodemus memuji Tuhan dengan segala mukjizatnya. Tetapi Tuhan tidaklah sosok yang gila hormat, gila sanjungan, gila pujian, tidak. Dia justru menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus itu orang pintar, segala pernyataan yang didengarnya pasti diterima dengan logika, dengan akal budi pikirannya. Tidak bisa disalahkan. Ya apa bisa orang sudah dewasa dilahirkan kembali? Apakah maksudnya masuk ke rahim ibu? Itu kan logika, itu adalah pikiran yang ada. Dia tetap berpikir secara ilmu pengetahuan, sesuai dengan kepandaiannya, pemahamannya. Itu tersirat di ayat yang keempat. Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan? Itu ekspresi bahwa dia bukan orang sembarangan, tidak seorang yang serius. Tetapi apa jawab Yesus? Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Perbincangan yang semakin serius. Dan selanjutnya, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Penekanan pada ayat yang ke-7. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ini klimaks dari percakapan Yesus dengan Nikodemus. Kamu harus dilahirkan kembali. Yesus tahu bukan sekedar sosok Nikodemus secara fisik, tetapi Yesus tahu bagaimana sosok Nikodemus secara hati, jiwa dan roh. Dia dalam keadaan kalut, bingung, bimbang. Apa yang dia bisa lihat di depannya. Dengan penekanan yang tegas, dia katakan, Yesus katakan,
Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat yang rindu semakin mengenal Tuhan, jemaat yang juga rindu senantiasa mau mengekspresikan kehidupannya di dalam karya keselamatan bersama dengan Tuhan. Itulah pernyataan Tuhan Yesus. Buat saya, Bapak Ibu semua yang berada di gereja, warga jemaat yang berada di rumah, dan juga kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Yesus tahu Bapak Ibu, kita itu dari daging. Kita itu lemah. Kita itu penuh dengan segala hal yang serba rapuh. Kita itu bukan orang yang kudus seperti Allah. Dengan keberadaan yang demikian, saat ini Yesus menyatakan kasih-Nya, mengungkapkan dengan pernyataan kamu harus dilahirkan kembali. Bagaimana? Maukah kita dilahirkan? Maukah kita hidup dalam keadaan lahir baru? Mengapa kita perlu lahir baru? Kita akan baca pada ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Kita orang berdosa, kita seringkali jatuh bangun, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Hukum Taurat yang telah dipelajari oleh Nikodemus ketika mau masuk dalam kerajaan surga, satu syarat yang tidak boleh ditinggalkan, melakukan perbuatan baik. Itu yang ada di Taurat. Tetapi melalui pernyataan Yesus, bukanlah itu. Tetapi apabila dari setiap kita mau hidup di dalam kasih Tuhan. Karena Tuhan mengendaki, Yesus mengendaki supaya kita boleh hidup baru, melakukan apa-apa yang berkenan di hati Tuhan. Dan satu, percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, utusan Allah. Di awal perbincangan kita mengakui dalam situasi yang demikian. Bahkan di sebuah syair pujian yang sudah kita lantunkan, kita mengakui bahwa kita orang berdosa. Dalam sedikit masalah kita sedih, kita tak berdaya, kita marah, bahkan tidak menutup kemungkinan karena rasa marah, kegelisahan, penderitaan, kita menjauh dari Tuhan. Kita undur di dalam persekutuan dengan sesama, terlebih dengan Tuhan. Marilah melalui perenungan kita pada pagi hari ini, kita yang menderita, kita yang galau, kita yang gelisah, kita yang bingung, kita yang dalam keadaan rapuh ini, kita datang kepada Tuhan. Dalam situasi baik-baik saja mungkin tidak jadi masalah. Tetapi dalam situasi yang sebaliknya, yang serba terbatas,
yang serba tidak kita mengerti, yang penuh dengan tantangan ini, saya dan Bapak Ibu meneladani apa yang dilakukan oleh Nikodemus. Kita berani untuk mengekspresikan apa yang ada pada kita, untuk tetap di dalam jangkauan kasih karya keselamatan dari Allah. Karena kita tahu bahwa Sang Immanuel itu senantiasa ada pada kita. Permasalahan yang ada pada saya dan Bapak Ibu dipastikan tidak sama. Ragam persoalan, permasalahan tidaklah sama. Ringan dan beratnya pun juga tidak sama. Tetapi satu yang sama, melalui perwujudan kasih-Nya, Yesus tetaplah Sang Immanuel, menyertai kita. Seperti apa yang sudah disampaikan di dalam satu gambaran tema khotbah pada pagi hari ini. Berani berjuang hidup dalam kasih karunia di tengah penderitaan. Bapak Ibu, beranikah kita? Saat ini sebagai penutup perenungan kita, Bapak Ibu kami ajak untuk membuka Alkitabnya dari Galatia 2 ayat yang ke-20. Kita akan perhatikan Galatia 2 ayat yang ke-20. Saya berharap di antara kita tidak ada yang tidak memperhatikannya, baik yang membawa Alkitab maupun membawa Alkitab, ya. Nanti juga kalau mungkin tidak membawa Alkitab atau Alkitab, ya, kita bisa perhatikan dari tayangan yang ada di layar. Galatia 2 ayat yang ke-20. Sudah menemukan semuanya? Ya. Dari kelompok Mas Anto sebagai pengiring musik, pemandu pujian, dari multimedia yang ada di tempatnya, Bapak Ibu yang berada di gereja maupun warga jemaat yang berada di rumah, Bapak Ibu majelis, penatua dan diaken yang ada di depan, sudah menemukan semua? Ya. Saya undang ini menjadi sebuah ikrar dan tekad kita sebagai penutup ibadah. Ada sebuah firman Tuhan, saya akan awali dulu. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mohon ketika ada kata aku dan ku diganti dengan nama diri Bapak Ibu. Paham nggih? Kita akan baca bersama-sama. Itu sebuah ungkapan ekspresi kita dan pengakuan kita untuk tetap kita mau hidup dalam penyerahan kepada Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan berikan aba-aba dan Bapak Ibu kami ajak untuk membaca bersama-sama. Galatia 2 ayat yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama. Namun dia hidup, tetapi bukan lagi dia sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam dia. Dan hidup dia yang dia hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi dia dan menyerahkan dirinya untuk dia. Biarlah pembacaan dan ikrar ini menjadi tekad kita untuk berani berjuang hidup bersama dengan Tuhan dalam situasi apapun. Tuhan memberkati. Mari kita ambil saat teduh. Bapa Allah surgawi,
Kami mengucap syukur ketika firman-Mu sudah boleh kami dengar. Kami rindu bahwa bagian firman Tuhan ini akan memantapkan langkah kami untuk berani berjuang hidup bersama dengan Engkau, Sang Immanuel, yang tetap boleh menyertai kami dalam situasi apapun untuk detik ini, besok sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan untuk bagian firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan berdiri bersama, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Sebagai ekspresi ungkapan rasa syukur kita akan sampaikan persembahan kita dengan bersama-sama kita pujikan dari Kidung Jemaat 289, bait yang pertama, 5 dan 8. Mari kita bersatu untuk menaikkan syafaat kita di dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur Engkau yang senantiasa menyatakan cinta kasih-Mu melalui pemeliharaan hidup atas kami bersama dengan orang-orang yang kami kasih. Dalam situasi baik maupun situasi yang tidak baik pun, Engkau tetap bersama dan menyertai kami. Di tengah segala perjuangan hidup yang kami lakukan, Engkau terus memperjuangkan cinta kasih-Mu buat kami. Engkau yang senantiasa memelihara dengan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Mengucap syukur ya Allahku, saat ini izinkan kami menaikkan seluruh syafaat kami bersama dengan warga jemaat di tempat ini. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami,
bangsa di mana Tuhan menempatkan kami. Dari kepemimpinan Bapak Jokowi dengan seluruh jajarannya, dengan segala situasi kondisi yang serba baru. Bapa, dalam setiap segi kehidupan di negara kami, mohon di dalam penyertaan roh kebijaksanaan yang Tuhan tolong atas para pemimpin bangsa kami dan pemimpin wilayah kami. Saat ini juga ya Bapa, kami bersatu hati menaikkan syafaat kami untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Orang tua kami, suami, istri, anak-anak yang kami kasih. Apabila di antara kami sakit ya Allahku, kiranya Engkau dengan roh kesembuhan senantiasa membasuh bilur-bilur dan boleh mengubahkan, memulihkan dalam keadaan fisik yang serba lemah, di dalam keadaan fisik yang senantiasa dikuatkan untuk mereka boleh melakukan aktivitasnya dengan baik. Yang sakit di rumah maupun yang berada di rumah sakit, melalui seluruh pengobatan para medis dan orang-orang di sekitarnya, kiranya Allah mengurapi dan Allah memberikan kesembuhan. Demikian juga ya Allahku, kami berdoa buat orang tua kami, orang tua yang memberikan keteladanan buat kami untuk setia mengikuti Allah. Diberkatilah mereka di masa senjanya, dalam keadaan fisik yang lemah. Biarlah mereka tetap senantiasa boleh melihat karya cinta kasih Tuhan dan mau bersaksi untuk kami semuanya bagaimana Allah yang telah mengasihi hidupnya dan mewujud nyatakan atas kehidupannya hingga usia senja. Demikian juga kami juga berdoa buat anak-anak generasi bangsa dan gereja. Kami mohon kasih setia Tuhan mereka yang belajar di dalam situasi kondisi yang seperti ini, yang tidak biasanya terjadi atas mereka. Bapa, berikan mereka kekuatan, kesehatan dan kemampuan untuk tetap di dalam karakter yang senantiasa dibentuk oleh Allah, menjadi generasi-generasi yang akan melanjutkan perjuangan bangsa negara, demikian juga perjuangan gereja. Terima kasih ya Allahku. Kami rindu juga Tuhan berdoa buat Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Kediri. Mohon kasih setia Tuhan melalui seluruh kepemimpinan Bapak Pendeta bersama dengan seluruh warga jemaat yang ada. Kami rindu ya Bapak membawa gereja ini terus dalam kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu berdoa untuk setiap program jemaat, program gereja ini senantiasa ditolong oleh Tuhan sehingga boleh dinyatakan dan dikaryakan di dalam bulan kesaksian dan pelayanan pun senantiasa boleh merasakan cinta kasih Tuhan yang terus boleh dinyatakan buat kami semua dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih ya Allah, terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang melawat kehidupan kami. Secara pribadi demi pribadi yang berkelompok beribadah menyembah Tuhan saat ini, kami dengan segala pergumulan hidup kami secara pribadi, mohon Engkau Allah yang menilik dan Allah yang mengetahui, tetap berikan kami keberanian untuk memperjuangkan hidup yang Tuhan berikan. Untuk kami boleh bersaksi bagaimana cinta kasih Tuhan untuk kami. Kami boleh mengajak orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami boleh menolong dan bersaksi untuk boleh menyatakan cinta kasih Tuhan atas kehidupan di sekitar kami. Bahwa kami hidup berani untuk bersaksi, ambil bagian di dalam setiap karya utusan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam persekutuan kami menghimpun persembahan yang sudah ada. Kami tahu ya Bapa, persembahan ini jauh dari sempurna. Tetapi dengan hati yang penuh ungkapan rasa syukur, kami bawa ke dalam tangan kasih Allah. Kuduskan dan sucikan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi salah satu sarana kami memuliakan nama Tuhan melalui Gereja Kristen Jawi Wetan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu. Sesaat nanti kami akan undur dari persekutuan ini. Mohon Allah yang tetap memantapkan langkah kami, menolong kami, memperlengkapi kami, bahkan senantiasa boleh mengutus kami dimanapun kami berada, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah seluruh pergumulan dan tantangan pekerjaan kami, bahkan seluruh pelayanan kami, dimanapun Tuhan tempatkan. Berikan kami kemantapan untuk punya keberanian melakukan, mewujud nyatakan karya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya kemurahan dan kasih Tuhan yang mendengarkan doa dan syafaat kami akan boleh dinyatakan atas kehidupan kami dan sekitarnya.
Di dalam kemurahan dan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syafaat kami pada pagi hari ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menerima pengutusan. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit dan berdiri. Jemaat Tuhan, marilah kita melanjutkan anugerah kehidupan dengan rasa berani karena pernyataan kuasa kasih-Nya. Dalam segala tantangan hidup, baik yang mendukung kita maupun yang menentang akan segala kesetiaan kita, kita mau tetap setia melakukan sabda Tuhan. Kita tetap mau setia melakukan apa yang Yesus nyatakan atas kita semuanya. Kita akan pujikan nama Tuhan dari PKJ 177 ayat yang pertama dan kedua. Tuhan semesta, cerita ku dengar dari dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah malam jadi penerang, siapakah utusanku membawakan. Inilah utusanku, ku dengar rentang hidup. Tuhan semesta, ku merangkum sakitku dan menangis karena tak mau dengar. Dan ku
kita mohon berkat kepada Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, di dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semuanya di dalam setiap cakrawala kehidupan kita untuk hari ini sampai Maranatha. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Kita akan pujikan pujian terakhir dari NKP 102, ayat yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah sudah usai. Mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing, tetapi kita terus mengingat, tetap menjaga kesehatan, jangan lupa memakai masker, sesering mungkin mencuci tangan. Oleh sebab itu, pada saat Bapak Ibu akan meninggalkan ruangan ini, 5 baris ke depan kami berharap untuk keluar menggunakan pintu samping kiri, samping kanan, dan yang lain ke pintu depan. Mari kita mengambil saat teduh. Selesai. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya.